Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh udah yang ketiga kalinya berarti ya saya mau mengucapkan Assalamualaikum gitu ya. Oke. Apa namanya teh akhirnya gitu ya saya bisa hadir sekarang mau pakai Zoom-nya gitu. Kalau tadi mah ngobrolnya alainya pakai video gitu ya gitu. Nah, sekarang mau kita ngobrolnya benernya pakai pakai Zoom gitu. Oke. Oke, nggak pakai panjang lebar lagi gitu ya. Kita hadirkan Nanda Sang. Mangga Nanda Sang muncul. Ya, gimana? Oke, Ya, Assalamualaikum sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. berarti suaranya udah kedengeran ya, Bang Heru Oh, ya. udah Bang, mantap sekali. Gimana kabarnya Bang? Mantap. Kerjaan lancar Bang? Alhamdulillah, genki deh, sokage sama Oh, deh. oh iya nih, sebelum sebelum kita mulai nih gitu ya, ini karena masih suasana Lebaran juga ya. Kami mau mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin ya kepada Kifam Nominasang gitu ya, mohon maaf Oh lahir ya, batin. sama-sama. Taqabbalallahu ya Karim. Mohon maaf lahir batinnya semuanya ya. Ya, terutama kalau misalnya saya banyak salah-salah katanya, pasti banyak gitu ya. Oh, Namanya apalagi apa? saya Ya, mau kita adu banyak-banyakan salah, Kang Heru. ah jangan jangan Jangan. jangan jangan. Bercanda. Nanti Ya, acaranya jadi sayang. Manfaatkan durasi ya, Bang. Oke. 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 Gini, Bang, apa namanya LDD ya gitu kan. LDD itu kan mengenalkan seseorang atau sosok yang bisa kira-kira kita jadikan inspirasi atau panutan ya. Itu nah, coba Bang kenalan dulu Bang biar biar para Kifam nih tahu nih siapa sih Bang Nanda teh gitu. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama konnichiwa, Indonesia go Nihongo Tsiyaku Hongyaku no Nanda Tomoshimasu. Ya selamat sore semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nanda Febrian Anastasia, tapi biasanya dipanggil Nanda. Ya kok namanya bisa beda, nantilah ada ceritanya. Jadi saya sini sekarang berprofesi sebagai penerjemah berbagai dokumen, termasuk juga manga alias komik, juga sebagai juru bahasa di berbagai bidang, bisa dibilang hampir semua bidang, jadi makanya saya suka dijuluki Nande Moyasang Notes ya aku. Termasuk juga bidang entertain, yaitu bidang-bidang hiburan, artis-artis Jepang maupun event-event game atau komik seperti Comic Con dan lain-lain. Ya, salam kenal semuanya. Wih, keren ya. Apa cocok ya, Bang Nanda, Nanda Yemosang gitu ya berarti. Bisa Ya, aja berarti. plesetan ente. Oke, berarti istilahnya semua bidang udah dicoba ya, Bang. Ini ngeri loh, apa namanya? Jarang-jarang ya orang bisa dapat kesempatan seperti itu ya, Bang. Ngomong-ngomong, Bang Nanda ini udah mulai terjun sebagai penerjemah itu dari kapan, Bang? Jadi gini, sebetulnya kalau ditanya begitu saya suka agak bingung jawabnya, tapi kalau pertama kali itu nerjemahkan, mungkin sambil cerita aja ya. Hmm. Nah, itu pertama kali mulai jadi Tsuyaku, itu juga sebetulnya dadakan, yaitu tahun 2002, berarti sudah hampir 20 tahun yang lalu. Wow, nggak kerasa ya. Nah, tapi kalau dibilang yang benar-benar serius jadi juru bahasa alias interpreter itu kapan? Ya sebetulnya sejak tahun 2006. Tapi ya kalau misalnya kita hitung dari garis start awal ya sudahlah, saya mungkin bilang dari 2002 gitu. Tapi kalau dari sisi profesional sejak 2006 hingga sekarang. Wih, udah lama banget ya. 2006 gue masih SMA, Bang. Mantap sekali ya gitu. Mantep nih, mantep nih. Cuma ini nih ngomong-ngomong, Bang Nana nih kapan sih mulai mulai kenal sama bahasa Jepang? Terus waktu itu belajarnya di mana gitu? Di universitas gitu, kursus atau gimana, Oh, Bang? oke. Okay. Hmm. Jadi gini, mungkin saya juga ceritakan dulu riwayat saya yang terkait dengan Jepang. Maksudnya dengan perkenalan dengan Nihongonya sendiri, begitu ya, Bang Hmm. Heru Ya, ya. benar, benar. Nah, sebetulnya waktu zaman saya kecil, saya hidup karena saya lahir tahun 79, jadi saya hidup di tahun 80-an dan 90-an, alias di zamannya Pak Harto, zaman Orde Baru. Nah, di mana waktu itu banyak sekali bermunculan rental-rental video. Nah, situ. Nah, waktu itu memang ya banyak juga jenis-jenis videonya, mulai dari film kungfu, anime. Nah, anime ini yang menarik perhatian saya karena dulu memang kebanyakan kan filmnya ya robot-robot kayak Voltes, Go Shogun, ya mungkin Gundam sebagian juga ada. Kemudian yang serial cantik pasti tahu pada kan Candy Candy. Nah, sebelah
ceritanya kok menarik sekali gitu. Yang kalau lucu ya bikin ngakak, sekalinya robotnya berantem, bikin takjub, luar biasa senjatanya, segala actionnya. Nah, cuman masalahnya saya kan nggak paham bahasanya, ini ngomong apa sih gitu loh. Nah, akhirnya di situ mulai timbul minat untuk belajar bahasa Jepang. Nah, kemudian kalau saya boleh tambahkan sedikit, waktu itu saya juga sempat tinggal di Pondok Indah, Jakarta Selatan, waktu zaman kelas 6 SD. Nah, kebetulan saya punya tetangga yang blasteran Jepang Filipin. Ya, jadi ya Nihongo-nya jago, ya bahasa Inggrisnya jago, bahasa Indonesianya juga jago, hebat kan, jadi polyglot ya. Nah, di rumahnya itu banyak sekali berjajaran manga-manga alias komik-komik, terutama terbitan Shonen Jump seperti Hokuto no Ken, Sensei, City Hunter, komik-komik top semua. Saya senang lihat gambarnya, tapi kok lagi-lagi nggak paham gimana, ini bacanya gimana sih. Akhirnya saya berinisiatif, jauh sebelum masuk universitas, saya belajar dulu dari dia. Saya bilang, namanya kan Hideki, tapi panggilannya Diki. Dik, bisa tolong ajarin gua nggak? Huruf apa tuh namanya? Harigama, hiragana. Bilang, oke, akhirnya sehari saya belajar 5 huruf. Buat ukuran kelas 6 SD ya lumayan lah. Akhirnya mulai belajar kata-kata yang simple juga. Nah, cuman sayangnya waktu itu belum ada YouTube, belum ada internet, dan saya juga bingung cari info dari mana. Walhasil jadilah di masa SMP SMA saya vakum sama sekali, nggak belajar bahasa Jepang. Paling kalau main game pun cuma tahu hiragana gini-gini, itu juga nggak tahu artinya, tahu hurufnya tok gitu loh. Tapi saya tetap bertekad bagaimanapun saya harus belajar bahasa Jepang, dan ternyata saya mendapatkan info, alhamdulillah ternyata ada program universitas untuk sastra Jepang baik D3 maupun S1. Nah, dari situ saya akhirnya jadi semangat lagi. Gimana pun gue harus masuk, mau negeri mau swasta, pokoknya gue belajar bahasa Jepang, titik. Nah, itu ya alhamdulillah akhirnya di universitas saya belajar dan itu sesuai dengan passion saya, jadi saya juga belajarnya ya dengan senang hati ya. Udah gitu kan punya teman-teman seangkatan yang istilahnya teman-teman perjuangan juga, tambah semangat lagi. Mungkin sampai situ dulu kali ya. Oh, berarti ini ya diawali dari apa, hobi ya. Jadi minat itu tumbuh karena hobi gitu ya. Ini keren banget ya gitu, karena apa? Mungkin kita sama Bang. Jadi dulu saya mulai menyukai bahasa Jepang tuh ya karena nonton anime gitu. Waktu itu inget banget apa namanya, anime yang bikin saya pingin banget belajar bahasa Jepang tuh judulnya Inuyasha gitu ya. Aku juga suka itu. Ya, disiarkan di Indosiar waktu itu tahun 2002 lah, waktu saya SMP gitu ya. Kerasa banget ya gitu, apa namanya, asik gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita dapat kerjaan atau misalnya belajar karena dari hobi gitu ya, mantep ya Bang. Ngomong-ngomong 2002, aku juga baru pulang sih dari Jepang waktu itu. Pas lah ya waktunya. Oh gitu. Waktu itu apa namanya, kuliah atau apa Bang? Kalau boleh lanjutkan cerita yang tadi, walhasil kan aku juga alhamdulillah masuk sastra Jepang UI, angkatan 97. Nah, untungnya di kampusku itu juga ada program untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi salah satunya adalah ke Nanzang University, Nanzang Daigaku, tulisannya Gunung Selatan, Minamiyama. Itu lokasinya di Nagoya, jadi kota keempat terbesar di Jepang. Nah, alhamdulillah aku ikut lulus tes seleksi itu dan akhirnya aku diberangkatkan ke sana. Ya sebetulnya sih hitungannya lebih sebagai kokang ryugakse alias exchange student. Makanya di sana cuma setahun. Ya tapi bagaimanapun aku bersyukur lah, setahun di sana itu sangat-sangat menyenangkan. Sampai-sampai berupa pulang loh. Wah, kalau sampai ke Jepang mah bukan cuma Bang, itu mah mantep Bang. Ya, namanya Jepang itu memang ada efek candunya ya. Sekali ke sana pengen ke sana lagi dan lagi. Nah, benar banget Bang. Oke, itu kan tadi sekilas tentang Bang Nanda ya gitu kan, secara personal ini. Sekarang kita coba bahas tentang karirnya Bang Nanda nih gitu ya. Aku juga penasaran nih gitu ya. Oke, kan Bang Nanda itu kan yang saya kenal nih, saya pertama kali kenal Bang Nanda tuh karena baca komik Full Metal Panic Bang. Oh iya. Jadi, betul. Waktu itu kan kita udah sempat ketemu tuh di beberapa eventnya Kijang ya gitu, kayak Kopdar dan sebagainya gitu. Nah, saya baru sadar tuh ternyata Bang Nanda tuh penerjemah komik yang saya baca dulu gitu ya waktu SMA gitu. Alhamdulillah, gitu. Makasih banget loh. Iya, saya baca. Saya tersanjung nih. Asli Bang, keren banget Bang, Febrian Anantasya gitu. Makasih. Nih siapa nih? Oh ternyata Bang Nanda gitu ya. Kaget saya Bang, benar. Nah, cuma saya jadi penasaran nih. Kenapa Bang Nanda milih pekerjaan sebagai penerjemah komik nih gitu ya?
Apa sih yang asik dari sebagai dari pekerjaan penerjemah komik gitu, Bang? Oke, mungkin saya jawab dulu satu-satu. Nah, kalau dibilang memilih, sebetulnya memang dari kecil, yang ingat tadi kan cerita saya punya tetangga Jepang Filipina di Pondok Indah. Saya sebetulnya dari kecil berpikir, andai aku bisa bahasa Jepang, gua terjemahin semua komik di kamar dia. Ya, keren banget pasti kalau aku bisa jadi penerjemah komik. Itu dari kecil udah ada keinginan seperti itu. Nggak nyangka ternyata sadar nggak sadar itu menjadi sebuah mindset. Nah, jadi kalau boleh tahu asal usulnya saya terima kerjaan komik itu, jadi kan ada teman saya yang satu angkatan, karena dia nggak ke Jepang, dia lulus duluan. Nah, dia kerja di satu penerbit besar, salah satu grupnya Gramedia. Nah, akhirnya satu hari dia tahu saya baru pulang dari Jepang kan. Nah, kemudian dia ngontek dong, Nan, udah pulang? Alhamdulillah, udah. Iya, sebetulnya gue baru kerja nih di satu penerbit baru, grupnya Gramedia juga. Ya, nah, oh gitu, oh selamat, gue bilang kan. Nah terus, iya, nah masalahnya kan kalau gue editor, gue nggak berhak menerjemahkan. Gue butuh penerjemah. Gue tahu lo suka banget sama manga. Gue tahu lo suka banget sama bidang entertain Jepang. Nah cocok lah ini buat lo. Gimana kalau kita ketemuan dulu? Oke. Nggak pakai lama, besoknya langsung kebetulan saya lagi ada waktu kan. Jadilah kita sama-sama dari Romangun naik bus yang ke arah Grogol, turun di Palmera sama-sama ke kantor dia. Oh ini kantor loh, betul. Nih dia ajarin, oh kalau komik itu, ini kan istilahnya kalau komik itu namanya plotter ya, plotteran itu kan bentuknya fotokopian, itu di nomor-nomorin, nanti jadi terjemahannya pakai Microsoft Word, nomor 1 terjemahannya apa, nomor 2 terjemahannya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian dibilang begini, nih Nan, nih gue kasih kerjaan buat lo, tapi ingat, kalau terjemahan lo sampai jelek, lo nggak bakalan dipakai lagi, jadi terjemahkanlah sebaik-baiknya. Ngancem nih, ngeri juga ya. Nah, terus kalau boleh tak lanjut, ya dikasih waktu biasanya per tangkobong alias satu buku komik itu adalah 2 minggu, itu standarnya, di penerbit manapun. Nah, akhirnya saya udah menerjemahkan selama 2 minggu sesuai dengan tenggat, saya serahkan ke dia kan. Nah, udah saya serahkan ke dia. Tahu-tahu besoknya dia sehari setelah setelah saya serahkan kerjaan saya, dia nelpon saya. Nah, ini nih yang kocak. Dia nelpon kan, Nan, lo lagi di mana Nan? Lagi di rumah. Lah lo sendiri di mana? Depan rumah lo. Nah lo. Buset. Kaget nelpon, tahu-tahu main rumah orang aja. Bener, saya masih pakai sarung, pakai kaos, keluar kaget kan saya. Beneran ada dia situ. Tahu-tahu dia bilang, nih kerjaan lagi buat lo, ngasih segepok gitu kerjaan. Nih kerjain ya, ya udah dah, ngiung naik taksi tinggal saya yang, bengong aja. Buset nih orang dadakan datang, dadakan ngasih kerjaan, tahu-tahu main nyelonong pergi. Saya bengong aja. Ditemani angin sepoi-sepoi, dramatis banget ya. Tapi ya itulah, jadi alhamdulillah meskipun kisahnya cukup komikal, cukup kocak, tapi alhamdulillah akhirnya dia percaya sama saya, dan karena terjemahan saya cukup dinilai perform, akhirnya editor-editor lain yang ada di situ juga percaya sama saya. Jadi bisa dibilang di zaman itu saya udah pernah kerjasama dengan semua editor yang ada di situ. Mungkin sampai situ dulu asal usulnya. Wih, mantap ya, ternyata berawal dari hobi gitu ya, dan istilahnya diawali juga dari pertemanan ya, atau istilahnya silaturahmi yang asik gitu ya, sehingga bisa dapat kerjaan kayak gitu ya. Ini menarik sekali ya gitu. Alhamdulillah gitu. Ternyata dari sekedar istilahnya ngobrol-ngobrol dikit gitu ya, akhirnya bisa dapat kerjaan banyak ya gitu ya. Pastinya duitnya juga lumayan ya, Bang. Ya sebetulnya sih ya secara finansial nggak terlalu menantang, cuma itu saya jadikan sebagai hobi sih. Hanya memang yang perlu diperhatikan adalah karena saya masuknya bukan lewat tes tapi karena rekomendasi langsung, sebetulnya tanggung jawabnya juga besar ya. Makanya saya juga nggak boleh mengecewakan beliau, makanya saya harus terjemahkan sebaik-baiknya, karena kalau misalnya terjemahan saya jelek, pasti yang editor itu juga kena imbasnya, dan akhirnya diomelin, lo gimana sih ngerekrut orang nggak bener, kan kesian juga, makanya kita harus tanggung jawab di situ gitu. Berarti ternyata tantangannya istilahnya menjaga kepercayaan ya gitu. Betul. Nah, cuma gini Bang, kalau dari sisi ini ya dari sisi teknis nih gitu ya, pada saat menerjemahkan komik,
dengan teknologi yang katakanlah 20 tahun atau 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu yang belum seberkembang sekarang gitu. Itu tantangannya apa, Bang? Tantangannya kalau dari segi teknis pengerjaan dulu mungkin ya. Nah, zaman dulu kan belum ada kamus elektronik. Nah, jadi ya walhasil ya kamusnya banyak banget, mulai dari kamus Kanji Sojo Tooma tuh, kamus Nelson, Hmm. terus juga kamus yang saya bawa dari Jepang, yang Japanese English, Jepang Indonesia, pokoknya semua plak tumplak lah. Nah, jadi ya kalau misalnya ada kanji yang susah banget, gak ketemu di dua kamus yang sebelumnya, terpaksa nguplak-nguplak kamus kanji yang tebelnya ampun-ampun, cari radikalnya dulu, dan itu sangat-sangat makan waktu. Makanya kalau Hmm. Anda mulai penerjemahan sekarang untuk dokumen termasuk untuk manga, bersyukurlah karena sudah banyak-banyak kamus, baik yang non elektronik seperti JWPCE maupun yang sudah online seperti Weblio, Google Translate dan macam-macam gitu. Jadi zaman kami tantangannya jauh lebih besar. Nah, itu dari teknis pengerjaan. Mungkin kalau saya boleh sharing lagi, masih boleh? Boleh, boleh silakan, Bang. Kalau dari teknis itu kan teknis umum. Nah, kalau misalnya dari genre manganya sendiri, itu juga ada tantangan masing-masing. Jadi kita mesti bahasnya itu case by case. Ya. Nah, misalnya kalau menerjemahkan shonen manga alias komik-komik action seperti Jump Comic, One Piece, Bleach, nah itu dulu bayangkan sebelum internet sebelum segencar sekarang, itu juga banyak kesulitan mencari istilah-istilah. Misalnya nama-nama jurus yang kanjinya panjang banget bisa 6-7 huruf. Nah, itu nggak bakalan kita nemu di kamus. Misalnya kalau saya boleh kasih contoh kasus, ya misalnya ada manga judulnya Hokuto no Ken, Tinju Bintang Utara. Itu salah satu jurusnya namanya Hokuto Jujizang. Secara harfiah adalah tebasan salib bintang utara. Wah, nah, tapi kan Hmm. kayak begitu nggak bakalan ketemu di kamus. Jadi kita juga harus pinter-pinter memilah-milah kanjinya, apa istilahnya, memotong-motong kanjinya gitu kan. Oh, jadi artinya seperti ini. Nah, kemudian itu kalau dari shonen manga. Nah, kalau dari show misalnya menerjemahkan serial cantik. Oh iya betul. Pasti banyak yang, oh, Bang Nanda terjemahkan serial cantik juga. Iya, betul sekali. Nah, ya itu mungkin aja gitu loh. Jadi nggak harus cowok nerjemahin komik cowok, cewek nerjemahin komik cewek, enggak. Boleh kok crossover gitu, seperti itu. Cowok nerjemahin komik cewek nerjemahin komik cowok juga boleh. Nah, kalau di serial cantik biasanya kendala terbesarnya adalah bahasa-bahasa gaul. Karena kan memang lebih banyak membahas kehidupan sekolah mulai dari SMP, SMA, kuliah. Nah, terus solusinya gimana? Lah kalau Anda punya teman mahasiswa Jepang atau anak sekolah Jepang, gampang tinggal line dia, chat dia, tanya ini artinya apa, pasti dia mau jawab. Nah, cuman kalau buat yang kita-kita yang udah masuk dunia kerja biasanya agak sulit kan punya teman yang lebih muda seperti itu. Ya, jadi solusinya adalah cobalah untuk browsing di internet. Harusnya sih ada. Cuman kecuali bahasa-bahasa yang gaul yang baru sekali, ya itu agak sulit cari padanannya. Kalau pahit-pahitnya Anda nggak nemu juga itu artinya apa, coba lihat konteksnya. Oh, kira-kira artinya seperti ini nih. Kayaknya ini nih artinya nih. Nggak apa-apa. Jangan sampai kalau Anda nerjemahkan manga, itu kolom balonnya Anda kosongkan sama sekali. Itu akan minus sekali di mata editornya. Nanti editor mikir, ya masa lo udah gue bayar buat nerjemahin, masa buntut-buntutnya gue juga yang nerjemahin, gue juga yang ngedit, enak banget loh. Kan nggak mau juga kita digituin ya. Seperti Hmm. itu. Ngomong-ngomong bayaran nih, Bang, saya jadi penasaran. Hmm, Karena banyak juga yang nanya sih, kalau oke. ngomong-ngomong rate-nya seperti apa sih, Bang? Perhitungannya gitu, rata-rata apakah dibayar per lembar, per tankobon atau gimana, Bang? Mungkin saya boleh nyebut nominal nggak, atau saya sebutin secara umum aja, nggak usah Ya, gitu ya? secara umum aja lah, nggak Oke, apa-apa. Nominal juga boleh kalau mau. oke, ya ini karena forum kita tercinta, nggak apa-apa lah kita sebut. Kali-kali ada yang dengar terus habis itu nyadar diri, habis itu naikin tarifnya kan lumayan. Nah, jadi gini, kalau manga itu biasanya dibayarnya per tankobong alias per buku satuan. Nah, hanya memang standarnya adalah paling maksimal 200 halaman. Nah, kalau misalnya udah lebih dari itu, ya berarti dihitung per halaman tambahan ya. Misalnya kalau 210 berarti tambahannya 10 halaman gitu. Kalau yang 400 halaman berarti bayarannya double gitu. Nah, kalau misalnya Hmm. di zaman saya pertama kali saya mulai menerjemahkan, saya buka rahasia aja nih, khusus buat Kifams Wih, yang paling mantap. kucinta. Oke, jadi gimana, 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 Bang? Gimana, Nah, Bang? sebetulnya
Ya ini agak ironis juga. Jadi waktu pertama kali aku mulai nerjemahkan manga itu kan tarifnya 350.000. Ya itu 2001 ya. Hmm. Nah, sementara harga manganya sendiri, harga komiknya sendiri di toko buku adalah sekitar 8.000 per buku. Nah, sekarang udah tahun berapa? 2021, berarti udah 20 tahun yang lalu ya. Nah, setelah 20 tahun berselang, sayangnya harga komiknya sudah naik jadi 24.000 per buku, tapi sayangnya berarti kan udah 3 kali lipat tuh. Sayangnya tarif kami sebagai penerjemah jangankan naik 3 kalinya, naik 2 kalinya aja nggak nyampe. Jadi jujur kalau mau ngikutin inflasi, kata penerjemah senior, kita tuh hitungannya tekor. Karena harga komik naik 3 kali lipat, tapi honor kita nggak ngikutin naik segitu juga, ya rugi dong hitungannya. Makanya buat Anda-Anda yang mau memulai sebagai penerjemah komik, pesan saya cuma satu. Kalau masih pengen nerjemahkan komik alias manga, ya silakan jadikan itu sebagai hobi, sebagai pengasah kemampuan Nihongo Anda, sebagai sarana hiburan sekaligus sarana ilmu pengetahuan, tapi jangan pernah menjadikan itu sebagai pegangan hidup Anda, karena honornya saya jamin zaman sekarang nggak bakalan pernah cukup. Mendingan terjemahan yang lain deh. Kalau orientasinya uang, kalau orientasinya hobi, ya monggo. Itu aja sih. Gitu. Berarti istilahnya apa? Mungkin kalau misalnya anggap aja hobi yang dibayar gitu ya, Bang ya. Nah, iya, jadi seperti saya juga punya panutan seorang penerjemah manga terkenal, namanya Nalti Sensei. Nama pen name-nya Nalti Kikuchi. Beliau juga dosen juga, penerjemah komik juga. Ya, beliau bilang, enaknya nerjemahin manga adalah pertama, kita itu belajar tapi dibayar. Satu. Kedua, kita jadi belajar berbagai istilah karena kan manga itu, komik itu kan bidangnya luas sekali. Ada yang bidang sejarah, ada yang bidang kuliner. Kalau dijabarkan masing-masing juga sejarah, misalnya perang Genji dan Heike. Kalau kuliner, cara pembuatan roti, masakan Chinese food, Italian food, macem-macem, bahkan masakan Thailand segala macem. Belum lagi bidang-bidang misalnya ya seperti games segala macem, komputer. Sebetulnya bidangnya banyak sekali ya, sampai IT segala macam. Makanya kalau baca manga sedikit banyak memang wawasan kita luas. Nah, satu hal yang menarik adalah saya juga pernah menerjemahkan manga tentang Tamiya, tahu ya Tamiya ya. Oh ya 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 ya. Nah, itu sebetulnya ini juga cerita tambahan aja. Yang lucunya adalah itu meskipun Tamiya itu masuknya koro-koro komik alias komik buat anak-anak, buat anak SD, tapi istilah-istilahnya sulit loh. Istilah fisika tuh banyak keluar. Sentrifugal, sentripetal, apa grease, gemuk buat apa melumasi si apa motornya, dinamonya itu kan. Saya bilang, wow, anak SD udah diajarkan istilah seperti ini. Kata klien Jepang saya sih nggak yakin anak-anak SD paham istilah begituan, yang penting mah cuma baca doang. Apa iya ya? Gitu. Oh gitu, mantep ya, ternyata benar juga ya, apa namanya, ada sarana buat belajar juga ya gitu. Nah, cuma ini Mang, ini nih, selain penerjemah komik gitu ya, saya juga dengar kan Abang tuh istilahnya aktif juga sebagai penerjemah bukan penerjemah ya, juru bahasa ya atau interpreter Ya, betul. artis Jepang nih gitu ya. Ini asik banget ya Nah, gitu. Apa namanya? Kenapa nih kok bisa gitu ya dapat kerjaan sekeren itu Bang? Ini boleh diceritakan Bang gitu? kalau diceritakan asal usulnya sih sebetulnya nggak ada alasan spesial. Cuma memang mungkin karena yang maha kuasa Allah melihat saya ini senang bidang entertain, suka nonton J-drama, suka nonton anime, suka nonton manga. Makanya entah kenapa kok jalan hidup saya banyak dihubungkan dengan bidang-bidang seperti itu, meskipun yang bidang serius macam manufacturing, konstruksi tetap ada. Nah, cuman asal usulnya pertama kali banget saya menerjemahkan artis itu tahun 2015. Bukan, maaf, 2008. Waktu itu saya menerjemahkan seorang talent Jepang bernama Imoto Ayako. Imotonya kayak Imoto adik perempuan, tapi bukan Imoto, tapi Imoto. Ya, karena udah akrab saya diperbolehkan sama beliau manggilnya Ayako-sang. Nah, itu juga sebetulnya dapat rekomendasi dari teman. Jadi kan dia membawakan program itu, intinya program tentang perburuan hewan-hewan langka. Jadi sifatnya kayak doku entertainment ya, semi dokumen tapi juga setengah hiburan seperti itu. Nah, boleh saya cerita sekilas. Jadi
istilahnya kita kumpul dulu di Jakarta, dari Jakarta baru kita sama-sama ke Kalimantan, ke tempat penangkarannya orang hutan itu sendiri. Ada yang dilepas di hutan juga. Nah, jadi di situ yang serunya adalah kalau misalnya orang hutan itu kan sebagian ternyata ada yang dendam juga sama manusia. Nah, jadi Hmm. kalau misalnya lagi dari jarak jauh si hostnya bicara, ya udah kita tinggal terjemahkan ke orang Jepangnya atau ke orang Indonesianya tergantung dari kebutuhan. Yang repotnya adalah beberapa kali kami juga dikejar-kejar sama itu orang hutan. Katanya ada yang dendam banget sama manusia. Saya nggak tahu diapain sampai segitu dendamnya sampai kita dikejar-kejar habis-habisan. Nah, repotnya adalah kalau narasumbernya kabur ya masa iya translatornya diam aja, nggak mungkin ikut kabur juga kan. Kecuali mau diculik sama orang hutannya kan beda cerita. Akhirnya bener-bener satu hari lari tepontang-panting, tahu sendiri kan hutan tuh isinya ya lantainya tanah, kadang ada rawa juga. Wah, pokoknya ada kayu melintang kita loncat, ada kayu di atas kita jalan sambil tiarap. Waduh, udah kayak main game lah pokoknya. Nah, sampai satu detik kemudian, berapa menit kemudian, tahu-tahu sepatu saya copot. Iya, saya panik. Waduh, sepatunya lepas. Saya ambil dulu, mundur dulu ke belakang, ngambil sepatu, lari-lari, saya tenteng tuh sepatu. Wah, begitu suasana udah aman, saya baru ngelihat, loh, kok sepatunya tak tenteng lah, terus tadi aku lari pakai apa? Begitu lihat ke bawah, wah nyeker toh. Baru nyadar saking paniknya. Itu salah satu pengalaman yang ya lucu-lucu ngeselin. Pas ngalamin sih nggak enak, tapi pas dikenang-kenang ya lucu juga gitu. Ternyata ini ya apa namanya, dibandingkan kerjaannya ternyata tantangannya itu justru lebih ke medannya ya gitu kan, Ya, yang bikin kita tuh deg-degan gitu ya. Asli loh, saya kira namanya nerjemahin artis Jepang itu kan pastinya kan tempatnya asik dong gitu, barangkali misalnya diundang ke stasiun TV atau misalnya di hotel atau apa, ternyata ada sampai ke hutan juga ya gitu, ngeri banget iya, Bang. makanya sebetulnya tuh case by case. Nah, kemudian juga ya pengalaman macam-macam deh. Yang lucunya adalah misalnya pada satu kesempatan yang lain, pas lagi di hutan, tahu-tahu krunya pada kena lintah. Iya loh, padahal pada pakai sepatu boot udah komplit, masuk juga tetap lintahnya. Ya lumayan lah, hitung-hitung kayak bekam kan, ngisep darah sehat. Nah, lucunya adalah ya mungkin ini agak dewasa sedikit tapi nggak sampai mesum lah. Nah, si Ayako Sang ini kan dia pakai baju Sailor Fuku, baju sekolah yang ala kelasi pelaut gitu kan. Dia Hmm. ngumpet di semak-semak. Waduh, bajunya diperiksa segala macam sampai roknya diangkat diliatin ada lintahnya nggak? Ya masa iya lintah masuk celana dalam, yang bener aja lu. Lebay. Tapi ya memang orang Jepang itu kayak kaisingnya rasa waspadanya memang agak tinggi. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan mereka begitu. Saya sih ngelihatnya udah dan nahanan ketawa, tapi antara yang mau bantuin ntar disangka pelecehan tapi nggak bantuin juga salah, ya udah saya diemin aja toh, abis itu keadaannya baik-baik aja. Mantap ya, ternyata ada pengalaman seperti itu ya. Oke, ini untuk Kifam ya yang sedang menonton hari ini gitu ya. Boleh nanti silakan layangkan pertanyaannya gitu ya di kolom komentar gitu ya. Barangkali penasaran dengan sepak terjangnya Bang Nanda gitu ya, entah itu sebagai penerjemah komik atau sebagai juru bahasa artis Jepang. Nah, cuma ini aku penasaran nih Bang. Kan foto profilnya Bang Nanda nih ada artis tuh, aku lihat tuh gitu ya. Nah, Rambutnya diwarna gitu, kalau kalau aku lihat sih malah mirip orang Korea gitu. Itu tuh siapa sih, Bang? nah, ini adalah artis kedua yang kuterjemahkan. Sebetulnya baru aku hampir menceritakan tentang beliau, cuman kan kalau sampean nggak nanya duluan, kayaknya nggak enak kita yang ngomong terlalu panjang lebar gitu. Oke, boleh tak lanjut Oh, sekarang ya. silakan, Bang, silakan, Bang. Nah, jadi gini, itu namanya adalah Kobayashi Takeru. Julukannya adalah food fighter alias petarung makanan. Keren ya. Orang Wih. ya artinya dia sebetulnya lomba juara lomba Hayagui Taikai alias Hmm. lomba makan cepet, terus Ogui Taikai lomba makan banyak-banyakan. Dan hebatnya di negara maju khususnya di Amerika cuman lomba makan gitu doang hidup loh. Jadi karena dia sering Eh, juara makan, sering di-endorse sama perusahaan-perusahaan tertentu. Sekarang malah tinggalnya di New York, di Amerika. Kenapa? Karena lomba-lomba makan seperti itu malah kebanyakan adanya di Amerika. Pernah kan lihat mungkin kalau di YouTube-nya lomba makan hotdog, dia pernah lomba makan hotdog bareng beruang, segala macam. Udah gitu beruangnya lagi yang kalah. Hebat kan? Beruangnya wah, kelenger, bukan dia gila. yang Ngeri banget ya. Cuma ini, Bang, apa namanya? Kayaknya berkesan banget gitu ya. Dia sampai Nah, dipasang sebagai foto profil gitu. Itu ada cerita apa, Bang, di balik foto itu gitu? jadi gini, mungkin aku ceritakan juga pas saat
aku bekerja dengan dia gitu kan. Boleh Bang. Nah, kalau yang event tadi kan sayangnya kalau event-event siaran begitu, interpreter itu wajahnya nggak boleh terlihat di layar. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang di hutan tadi, ya sebelum masanya dikejar-kejar orang hutan tadi lah. Nah, jadi selalu diwanti-wanti, Nanda Sang, geser dong kiri, geser dong kanan. Yang penting gimana caranya kita nggak kelihatan. Sedih nggak sih? Tapi ya sudah, memang itu resiko pekerjaannya. Tapi kalau misalnya lagi live show, ya masa iya hostnya duduk terusnya juru bahasanya ngumpet di belakang di balik bangku gitu bisik-bisik, gak mungkin kan. Nah, jadi pertama kali saya itu sebetulnya lagi-lagi kalau ditanya kenapa bisa kenal, saya juga nggak paham, tapi saya anggap alhamdulillah itu jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hari teman saya yang guide cerita, "Bang Nanda, ada yang butuh nih buat juru bahasa artis. Tertarik gak?" Wow. Dulu pernah nerjemahkan artis, tapi kan itu bukan live show. Jadi lebih santai gitu loh. Nah, kalau ini benar-benar live show 2 hari berturut-turut di 2 stasiun TV yang berbeda. Nah, saya cerita sedikit. Jadi yang pertama itu adalah saya juga sebetulnya deg-degan, tapi saya berdoa aja ya bismillah lah, mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, terus di hari pertama itu kita ngumpul dulu di Hotel Jakarta Barat di Central Park. Nah, dari situ baru ke studio Net TV. Jadi ada acaranya Mbak Sarah Sehan. Ya alhamdulillah orangnya juga ramah banget, kooperatif sekali. Nah, di situ penontonnya sih tertib, tenang. Jadi mungkin bisa dibilang seperti latihan bertahap. Oh, dihadapkan dengan penonton yang kalem-kalem dulu, yang duduk manis. Enak. Cuman ya memang kalau live itu kadang-kadang kita sulit mengendalikan diri. Namanya juga live show kan nggak bisa diulang, betul nggak? Iya, benar-benar. Nah, habis itu pas ngomong Jepangnya ngomong apa, misalnya,そうですね、例えば、この食べるときは噛まずにすぐ、そのまま飲み込んで水でまた飲み込む. Ya artinya, nah saya tahu nggak terjemahannya gimana? Iya, jadi katanya kalau dia makan tuh nggak dikunyah, pokoknya langsung gelek, habis itu ditekuk air langsung diembat. Saya baru, oh my god, what did I say? Diembat. Keluar tuh kata-kata Betawi, astaga malunya. Nah begitu udah selesai tuh show, krunya pada ketawa, hehehe, diembat nih. Aduh, malu banget. Tapi jadi pengalaman berkesan. Udah mati, mestinya lain kali gue mesti hati-hati. Tapi gimana, namanya live show agak susah memang ngatur seperti itu. Tato keluar gitu kata-kata sakti. Nah, kemudian hari kedua kita dihadirkan di acara dahsyat di RCTI. Yang ini lebih heboh karena suasananya lebih rame, orang-orangnya lebih tanda kutip bergairah, teriak sana, teriak sini. Aduh, urusan berisik. Ya lebih ricuh dibandingkan yang pertama. Tapi meriahnya sama, bagusnya sama. Nah, kalau kayak gini solusinya gimana? Akhirnya ya kita sebisa mungkin berada sedekat mungkin dengan si Takeru-sang. Jangan cuekin aja lah yang lain-lain, suara yang lain-lain sebisa mungkin abaikan, fokus ke suara dia. Udah. Kalau masih nggak kedengeran sebisa mungkin tuh telinga deketin lah ke pala kita, deketin pala dia, kita nyimak sebaik-baiknya. Hanya itu yang bisa dilakukan karena nggak mungkin pakai sound system kayak yang di simultrans alias dojitsu yaku kan, alias penerjemah simultan gitu nggak ada, mereka nggak sediakan. Ya kalau situasi begitu kan namanya situasi ad-lib, impromptu, serba spontan, makanya kita harus pintar-pintar ngatur strategi. Itu sih tantangannya. Akhirnya event 2 hari itu pun berlalu. Nah, terus maaf, saya lupa. Kenapa itu berkesan banget? Kalau misalnya Anda lihat profilnya si Kobayashi Takeru itu, kan orangnya langsing, kurus, tirus. Sementara penerjemahnya agak-agak tambun kayak begini. Makanya komentar yang paling sering saya terima adalah, ini sebetulnya yang juara makan orang Jepangnya apa translatornya gitu. Bilang, aduh, dan itu banyak banget yang komen gitu. Ya, kok kayak malah gemukan yang translatornya, Pak, seolah-olah translatornya yang juara makan, orang Jepangnya malah kurus. Rese. Ternyata ya dibalik tantangan pekerjaan dari sisi teknis gitu ya, ada juga ya risiko dibully kayak begitu ya. Ya saya anggap itu satu bentuk pengakuan bahwa ya saya sudah melanglang buana ke tempat yang lebih luas, alhamdulillah. Ya sebel sih awalnya, tapi ya sudahlah, anggapnya buat lucu-lucuan, lumayan toh memperhindah hidup.
Life is Iya, iya, beautiful. iya. Iya, 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 benar. Nah, cuma saya agak penasaran, saya penasaran gini, Bang. Tadi kan istilahnya dengan suasana ricuh kayak gitu ya. Hmm. Pastinya kan kalau misalnya kita barangkali baru pertama kali terjun di bidang itu, pastinya kan apa kinco ya atau Oh grogi betul, banget gitu ya, banget. takut gitu ya. Nah, itu ngelola stresnya gimana, Bang? Supaya bisa istilahnya bisa tetap fokus, tetap menjaga kualitas terjemahannya, si performa kerjanya juga tetap bisa terjaga tuh. Tips atau rahasia mengelola stres itu seperti apa, Bang? Oke. Nah, kita bicara lagi ke case by case tadi. Nah, kalau misalnya di acara sarasehan penontonnya duduk manis, mungkin ya nggak ada apa istilahnya voice disruption atau gangguan suara, sound disruption itu nggak ada. Karena yang ngomong cuman aku, Mbak Sarasehan sama si Takerusang. Tapi kincok sih sebetulnya lumayan kincok juga. Nah, cuman kalau misalnya kincoknya ini dalam arti di depan kerumunan, memang dalam situasi apapun kalau banyak di depan banyak orang itu pasti ada pressure tersendiri. Setuju? Iya, benar-benar, Nah, benar, Bang. sebetulnya tipsnya sih macam-macam. Paling kalau misalnya sebelum apa sebisa mungkin sebelum show-nya mulai, saya coba berusaha melihat panggungnya seperti apa sih. Oh, gini, situasinya seperti ini. Nanti Mbak Sarah bakal di situ, saya bakal di sini, Takeru-san bakal di sini. Oke. Penontonnya di situ. Saya jadi punya bayangan duluan. Jadi ya istilahnya udah prakincok lah, udah merasa nervous duluan, tapi di sisi lain begitu udah hombangnya jadi malah berkurang. Satu. Ya sebetulnya sih ngasih tips sih banyak macam-macam. Misalnya ada yang bilang, ya anggap aja penonton depan lo kucing semua, jadi kan lo nggak berasa ngomong sama orang, jadi ya rada cuek lah. Ya mungkin itu sedikit banyak membantu, cuman bahayanya kalau kayak apa memraktikkan tips seperti itu, terus mentang-mentang kita anggap bukan orang ngomongnya terlalu lepas sih bahaya juga. Jangan ambil titik tengahnya aja, ambil balance-nya aja. Nah terus kemudian nah, yang hari kedua yang tadi lebih huru-hara itu, huru-hara istilahnya. Nah, jadi kalau saya lebih berfokus, itu lebih kincok lagi. Aduh, udahlah berisik. Yang nggak hostnya, nggak yang ininya, yang semua. Tapi ya memang itu satu tantangan. Dan sebetulnya kalau udah dilewati itu menyenangkan. Nah, tipsnya adalah seperti saya bilang tadi. Kalau ada suara macam-macam, mendingan kita konsentrasi, kita syucu ke suara si narasumber dan atau hostnya yang bertanya. Nah, biasanya itu sedikit banyak membantu. Setidaknya secara Oh, psikologis ya, iya, meskipun iya. secara audio belum tentu, tapi setidaknya secara psikologis kalau kita fokus ke suara dia, biasanya suara dia akan lebih terdengar daripada orang lain. Itu kalau tips dari saya. Oh, berarti salah satu cara simple gitu ya untuk mengelola emosi atau mengelola stres itu sendiri adalah kita fokus menghilangkan distraksi gitu ya, Iya atau betul. ya bahasa simpelnya mah bodo amat lah gitu ya. Orang mau berisik Nah, gimana-gimana, iya pokoknya gue kerja aja kayak itu begitu ya, kan. Bang ya. Kedengeran? Ya, 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 ya. Gimana, Bang? Oke. Gimana, Bang? Hmm. Oh, mungkin saya ulang lagi tadi. Ya, jadi artinya ya kalau orang Sunda bilang mah sabodo teuing gitu, yang lain-lain ya fokus Ah, aja ke gitu. yang kita ajak bicara. Yang lain emang ya maksudnya nggak terlalu penting juga. Toh mereka bukan lawan bicara kita, bukan Hanasu IT kita. Yang penting kan yang kita perhatikan Hanasu IT kita, lawan bicara langsung kita gitu loh. Ya, 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 ya. Ya mudah-mudahan itu membantu tipsnya. Kalau nanti ada teman-teman yang mengikuti jejak saya jadi translator buat artis atau bidang entertain. Hmm, cuma kalau kalau misalnya penontonnya kita anggap kucing bahaya juga ya, Bang. Kalau Ya itu misalnya kalau tadi. misalnya cat lover nanti malah malah sibuk main kucing. Nah itu dia. Makanya saya bilang Saya itu hanya lihat. perumpamaan untuk mengurangi ketegangan. Tapi jangan Iya, dianggap iya. kucing beneran. Ntar anak orang kita elus-elus malah masuk bui lagi kan diaduin. Iya. Oke, oke. Nah, ini nih yang buat saya buat buat kayaknya penting banget nih buat di sharing juga gitu ya. Ada nggak sih, Bang, trik atau tips khusus supaya bisa dapat orderan sebagai interpreter artis Jepang nih gitu ya? Ada nggak, Bang, gitu barangkali misalnya harus kenalan dulu sama agensi tertentu atau orang-orang tertentu atau bahkan mungkin artisnya itu sendiri atau gimana, Bang? Kalau dari saya sendiri seperti yang saya ceritakan di awal, sebetulnya sih nggak ada tips khusus. Hanya ya saya bilang kalau kita memang punya mindset kapan-kapan kayaknya pengen nerjemahin artis Jepang, pengen bidang entertain, maka ya, kalau kita serius, kita bersungguh-sungguh berniat seperti itu, maka insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya. Ya itu secara religiusnya. Tapi kalau misalnya mau dari sisi
realistisnya mungkin untuk memperbesar kemungkinan itu adalah kita perlu kenal dengan orang-orang IO, event organizer, karena biasanya mereka yang mendatangkan artis-artis itu gitu loh. Nah, Hmm. dengan orang-orang IO atau minimal punya orang kenalan sama IO, itu juga yang saya alami waktu saya menerjemahkan artis Jepang 2 tahun yang lalu namanya Din Fujioka. Nah, Iya, iya. ini juga artis ketiga yang saya terjemahkan. Saya juga nggak tahu asal usulnya dapat kerjaan dari dia, ya lagi-lagi dari rekomendasi. Nah, kalau misalnya kerja kita bagus, kerja kita perform, orang pasti akan merekomendasi kita kok. Tapi sebaliknya kalau kerja kita berantakan, nggak perform, apalagi perilaku kita ditambah perilaku kita minus, terjemahannya jelek, ya siapa juga yang mau make? Ogah, orang juga malu kan make kita karena kita bikin nama dia jelek juga gitu loh. Oh, berarti di sini selain kepiawaian kita dalam berkomunikasi, baik itu dalam bahasa asing maupun bahasa apa namanya ya bahasa ibu gitu ya. Artinya kita harus jaga akhlak ya intinya begitu ya, Bang. Oh iya, itu juga penting. Betul. Ini juga pertanyaan yang kelihatannya spontan, tapi berarti saya juga boleh jawab secara spontan juga. Karena sebetulnya, nah mungkin buat teman-teman, terutama yang baru memulai profesi sebagai juru bahasa, ya attitude, manner itu juga penting. Karena banyak sekali saya ketemu kasus. Misalnya orang terjemahannya bagus, bahasa Jepangnya, wah Jozu, N1, Gape, tapi ya Regiga Tadashi Kunai, mannernya jelek, kerjanya ngenyek-ngenyekin orang, nyinyirin orang melulu, yang ngerusuh lah intinya. Akhirnya sepinter apapun dia, akhirnya orang juga males make. Ini kalau kata Bang Heru dulu kan, ya kalau orang terjemahannya kerjanya bagus, perilakunya jelek, ya cukup jadi teman kerja. Nah kalau misalnya sebaliknya terjemahannya jelek, perilakunya, attitude-nya baik, akhlaknya baik, ya jadi teman main-main lah, teman ngobrol, teman hangout boleh. Lah kalau dua-duanya jelek ya wassalam. Sama saya cerita satu lagi nih, ini juga mungkin bisa dijadikan satu renungan. Jadi saya pernah mau direkrut sama salah satu agensi untuk kerja setengah tahun di Jepang. Ya walaupun proyeknya ternyata belum terlaksana, setidaknya dia bilang begini, saya juga nanya kan, Pak, kalau boleh tahu, kenapa sih Bapak mau merekrut saya sebagai penerjemah di Jepang itu? Padahal kan banyak, saya yakin banyak sekali juru bahasa yang jauh lebih senior, jauh lebih hebat daripada saya. Jawabannya cukup mengharukan. Karena saya lihat Mas Nanda bukan hanya bahasa Jepangnya bagus, ya itu menurut beliau, menurut saya mah bahasa Jepang saya masih ya so-so lah, mama masih banyak belajar kok. Tapi bukan hanya bahasa Jepang Mas Nanda bagus, tapi juga Mas Nanda orangnya akarui, cerah, ceria, bisa meramaikan suasana. Nah, sementara orang yang kita pakai sebelumnya, memang Nihongonya Jozu, bahasa Jepangnya bagus banget. Tapi orangnya kaku, nggak bisa membaur dengan keadaan masyarakat sekitar, dengan orang-orang yang di pabrik, dengan orang-orang di office, pokoknya ya dia kayak punya dunianya sendiri gitu. Dan akhirnya kalau ada acara, misalnya lagi ada pesta, dia nggak ikutan, lagi acara jalan-jalan, misalnya piknik, dia nggak ikutan, kemudian ya asik sendiri, akhirnya orang juga males pakai dia. Jadi artinya attitude, pergaulan, kesupelan kita dalam pergaulan itu juga akan menentukan loh kita dapat orderan atau enggak. Itu penting menurut saya. Setidaknya dari pengalaman Hmm. saya ya gitu. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa ya. Oh, ini ada pertanyaan dari penggemar setianya Bang Nanda nih. Ya nih, Ya. dari Yanosang. Wih, mantap ya. Katanya, hal apa yang paling dirasa Bang Nanda membanggakan sebagai seorang translator dan interpreter katanya? Silakan dijawab, Nah, Bang. yang paling membanggakan kalau sebagai translator yang paling membanggakan adalah tiap kali itu kan saya terjemahin manga alias komik tadi ya. Hmm. Itu yang paling membanggakan adalah, wih, nama saya muncul. Penerjemah Febrian Anantasyah. Wih, pertama kali lihat itu. Panas rasanya nih tangan megang tuh buku. Tuh buku kayak ada akinya kalau kata Dragon Ball bilang kan. Mantap. Itu ada kepuasan tersendiri loh, meskipun sekali lagi nggak terlalu menantang secara finansial. Tapi memang ada kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi kalau makin banyak bukunya, itu juga akan memperbagus efek kita. Jadi makin banyak buku yang terjemahkan tentunya juga akan membanggakan. Nah, Hmm. kemudian kalau sebagai interpreter atau juru bahasa,
Yang paling membanggakan adalah kalau misalnya saya berhasil menerjemahkan dengan baik, klien puas, ya tentunya saya juga alhamdulillah gue berhasil melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah gue berhasil membantu orang-orang yang membutuhkan jasa gue. Alhamdulillah problem semua orang terselesaikan dengan baik. Itu ada kepuasannya. Kalau misalnya terjemahan kita jelek, akhirnya ngobrol antara pihak lokal sama Jepang yang nggak nyambung, tujuan mereka nggak tercapai, ya kita juga sedih lah, terlepas kita dipakai lagi atau enggak ya. Ya ternyata tujuannya nggak tercapai, ya sedikit banyak ada rasa bersalah juga di situ. Tapi kalau misalnya kita berhasil, yes, I did it, yatazo gitu kan kalau kata Jepang. Nah, jadi itu ada satu kebanggaan. Kemudian tentu di mata keluarga yang mensupport juga, oh alhamdulillah suamiku, anakku jadi seorang penerjemah yang ya masih dipakai orang-orang, masih diakui. Ya, itu juga ada sedikit banyak kan bikin keluarga bangga juga. Itu loh si Nanda, anakku yang penerjemah, dia nerjemahin di TV juga loh kemarin, yang apa? Yang kemarin terjemahkan di TV, yang badannya lebih besar daripada narasumbernya, yang dikatain juara makan, yang juara makan itu ternyata translatornya apa orang Jepang, ya nggak usah diungkit juga mak kayak gitu. Ya ada kebanggaan sendiri. Kemudian juga dari klien, kalau klien mengakui kan kita juga, oh alhamdulillah, berarti kita berguna buat masyarakat ya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan terima kasih untuk kalau Yano sang jadi penggemar setia. Saya juga penggemar setianya Bang Yano kok. Waktu itu kan ngikutin LDD-nya Bang Yano juga. Oh, mantap. Berarti istilahnya memang dari kita menjaga sikap gitu ya, istilahnya menjaga akhlak gitu ya, ternyata bisa mengundang rezeki lebih banyak ya pastinya gitu. Terutama kalau misalnya pastinya dibarengi dengan sikap profesional ya gitu dari diri kita ya gitu. Oh iya ya baiklah. Kalau saya pribadi, maaf boleh saya tambahkan sedikit. Ya artinya kepuasan itu membuat kita merasa berguna bagi masyarakat. Orang jadi butuh kita. Ya bukannya narsis juga ya, tapi ya akhirnya kalau misalnya kita perform, kita berusaha menjaga sikap dengan sebaik-baiknya, kita berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, maka repeat order itu ya bonus hitungannya gitu. Nah, ini penasaran juga nih Bang, gitu ya. Ada pertanyaan nih. Monggo. Pertanyaan dari Bandung katanya gitu ya. Cuma belum masuk nih sepertinya. Okay, jadi pertanyaannya dari saya dulu aja gitu ya. Monggo. Nah, selama Bang Nanda berkarir sebagai interpreter gitu ya. Tadi kan ada pengalaman unik yang diceritakan tentang tadi yang dikejar-kejar orang hutan misalnya gitu, atau suasananya berisik dan sebagainya gitu. Kalau pengalaman unik bareng klien mungkin yang istilahnya selama berinteraksi gitu ya, atau selama pas terjemah ini gitu ya, dapat kritik atau dapat kata-kata sayang gitu, ada nggak Bang gitu, atau dapat kritik-kritikan manis gitu misalnya, ada nggak Bang seperti itu? Ada aja ya. Biasanya sih saya pernah juga, namanya manusia juga nggak lepas dari kesalahan. Jadi saya istilahnya sudah menerjemahkan dengan sebaik-baiknya, tahu-tahu di belakang saya diomongin, Nanda itu interpreter paling payah yang pernah saya temuin. Gara-gara dia meeting saya jadi ketunda, bla bla bla, disalahin terus. Ya sedih sih dengernya, cuman ya gimana, saya udah berusaha dengan sebaik-baiknya. Kalau dibilang tujuan dia nggak tercapai, lah kan setiap lo meeting gue terjemahin ngomongnya nyambung. Terus apa lagi sih gitu, bukannya saya ngeles. Tapi ya akan selalu ada orang-orang yang nggak puas dengan kita. Ya kalau saya sih berprinsip, ya itu sih dijadikan pelajaran. Oke, berarti lain kali mungkin saya kekurangannya di sini, saya akan lebih perbaiki. Tapi di sisi lain, kalau ketemu dia begitu lagi, ya itu memang udah watak, ya sudahlah. Ya seperti tadi, kembali ke sabodo teuing. Itu seriusan Bang dia ngomongin kayak gitu? Anjir, sakit banget Bang itu Bang. Alhamdulillah. Nah cuman di sisi lain kalau misalnya orangnya kayak begitu, saya juga ingat kata-kata dari Bang Dedi yang salah satu interpreter yang saya kagumi juga, Dedi Effendi. Dia sempat bilang, ya enaknya jadi orang freelance adalah kalau ketemu klien rese, ya lain kali nggak usah ditemuin lagi, selesai. Maksudnya rese di sini kalau resenya udah kebangetan ya, kalau masih ya rese-rese dikit, ya sudahlah. Kalau saya berprinsip, ya akan selalu ada klien-klien seperti itu. Cuma kadang orang-orang juga menasihati, ada kalanya rezeki kita justru datangnya dari yang rese-rese kayak gitu loh. Believe it or not gitu, percaya atau enggak. Cuman saya berprinsip, ya sudahlah, akan selalu ada orang rese. Jadi kalau menghindarin, ya
ntar rezekinya juga kayaknya takutnya berkurang juga kan. Ya, mungkin udah jalannya Allah untuk mengajari kita kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Caranya kayak gitu. Ya udah. Kalau saya makanya setelah itu saya berprinsip, kalau seresek apapun klien, saya akan berusaha menahan diri. Dengan catatan selama pertama dia nggak menyinggung sara, suku, ras, antar agama, selama dia nggak menyinggung itu, oke, saya akan tahan diri. Kedua, jangan sekali-kali melarang saya sholat khusus Jumatan. Itu saya amat sangat marah sekali. Karena pernah saya kejadian seperti itu. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit. Ya tadi kan bercanda mulu, sekarang saya harus sedikit lah. Nah, ya jadi saya pernah di satu event, ternyata koordinator agentnya itu lupa ngasih tahu ke orang Jepang kalau orang Islam itu harus Jumatan. Walhasil begitu 11:30 saya pamit Jumatan. Ya coto King Yobi no Reheo ya rasite itadakimasu. Ya jitsu agent sang nih, nani mau warete nai desu. Saya mau Jumatan dulu tapi agentnya nggak ngomong apa-apa. Ya ikan aja deh kudasai. What? Jangan pergi dulu. Tahu nggak? Saking marahnya saya bilang apa? Koro sarete mau ikimasu yo. Lo bunuh gua pun gua akan tetap pergi. Saking marahnya, maaf, mungkin itu bukan tindakan yang terpuji untuk ditiru, jangan ditiru ya. Itu udah kelepasan, udah saking marahnya. Akhirnya saya telepon agentnya, ini apa-apaan gitu loh. Saya ini mau Jumatan. Ibu lupa ngasih tahu. Oh iya maaf Mas Anda, Mas. Ya udah, tolong kasih tahu orang Jepangnya dan tolong lain kali jangan sampai kayak gini lagi. Iya. Ya alhamdulillah itu kan event per tahun, Desember. Tahun berikutnya saya masih di hire sama mereka, tapi dengan mereka juga lebih memperhatikan kebutuhan Jumatan saya. Walhasil 11:30 akhirnya saya malah diperbolehkan Jumatan gitu. Ya maksudnya saya bersyukur agentnya kooperatif, mau introspeksi, sehingga akhirnya kesalahan sama nggak terulang lagi. Jadi sekali lagi komunikasi dengan mitra kita, dengan agent kita, partner kita, maupun dengan Nihonjin itu juga penting. Itu juga karena kalau nggak seperti itu ya itu pelajaran buat saya juga. Kalau nggak komunikasinya nggak baik, itulah yang terjadi. Akhirnya mau Jumatan jadi susah. Ya waktu dilarang Jumatan akhirnya agent nelpon orang Jepangnya dan akhirnya saya diperbolehkan. Tapi kan jadi giri-giri, udah kadung azan, tempatnya udah kadung rame, susah juga gitu loh. Berarti itu istilahnya intinya meskipun kadang-kadang ada permintaan aneh-aneh juga ya gitu kan, kita juga perlu mengkomunikasikan dan istilahnya ya ngobrol pakai bahasa yang diplomatis lah gitu ya biar enak ya gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Bang dari Bandung katanya. Untuk mahasiswa, apakah menerjemahkan manga itu bisa jadi jalan pembuka untuk masuk ke dunia penerjemah profesional katanya? Ya, mau dibaca satu lagi atau mau saya jawab dulu ya? Saya jawab dulu yang itu aja dijawab dulu lah biar asik ya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Jadi saya lupa kasih tahu tadi bahwa sebetulnya pada dasarnya saya juga menerjemahkan manga itu mulainya pada saat jadi mahasiswa. Kan waktu kemarin saya baru pulang dari Jepang, saya itu belum lulus. Jadi pas pulang itu saya masih harus menghabiskan beberapa SKS, beberapa mata kuliah, baru habis itu skripsi. Nah di tengah masa-masa itulah teman saya tadi itu kasarnya nodong saya untuk menerjemahkan. Jadi artinya saya sejak kuliah sampai ya beberapa tahun yang lalu saya masih menerjemahkan manga. Nah kemudian kalau ditanyakan apa menerjemahkan manga bisa jadi dunia untuk masuk ke dunia penerjemahan profesional, jawabannya sedikit banyak ada pengaruhnya meskipun mungkin nggak 100%. Nah saya ada cerita yang menarik juga nih. Meskipun nggak terkait dengan penerjemahan langsung. Jadi pasti minasan udah tahu Nihongo no Ryokushiken alias JLPT ya, ujian kemampuan bahasa Jepang. Nah, kebetulan saya waktu itu menerjemahkan manga yang sulit. Ada istilah yang saya temukan nanti bisa di browsing namanya Wayo Sechu. Ya, nanti mungkin kalau sempat saya kasih tahu tulisannya seperti apa. Itu ternyata artinya adalah perpaduan gaya Jepang dan Barat. Nah, lucunya begitu besoknya saya ikut N1, keluar loh tuh istilah. Wow, bisa gitu. Gue nerjemahin manganya, besoknya istilah yang sama persis keluar. Teman-teman saya nggak ada, zaman itu nggak ada satupun yang tahu tuh bacanya apa. Cuma saya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, sebetulnya ya itai kotoa ya sebetulnya maksud saya mau saya katakan adalah ya kalau dari
itu sangat ya sedikit banyak berpotensi untuk membuka jalan. Ya buktinya dari manga ke Noriko Shiken aja bisa nyambung, ya berarti nggak tertutup kemungkinan juga dong. Dan ya seperti saya bilang tadi kan saya nerjemahkan manga Tamiya kan, makanya saya belajar bahasa Jepang misalnya Enshin Ryoku, sentrifugal atau sebaliknya Koshin Ryoku. Ya, Koshin Ryoku berarti apa? Ya pokoknya satu sentrifugal, satu sentripetal. Dan ternyata pada saya menerjemahkan terjemahan teknik, keluar lagi tuh istilah-istilah termasuk kayaknya gerisu, gemuk alias minyak, pelumas, oiru, ya pokoknya istilah-istilah yang di manga tuh sedikit banyak ada juga yang keluar meskipun mungkin nggak semuanya. Jadi kalau dibilang membuka, ya sepersekiannya itu memungkinkan. Oh, mantap. Nah, kalau bicara dunia profesional nih gitu kan, Nanda Sensei sendiri katanya ini ada pertanyaan lagi nih. Sampai kapan berencana menjadi juru bahasa? Kemudian, apakah kedepannya dunia juru bahasa itu masih dianggap menjanjikan? Gitu. Kalau ditanya sampai kapan, untuk sekarang sih keinginan saya ya mungkin sampai mati. Wih, mantap. Ya sekarang ya, kalau nanti ya di masa depan Allah menentukan lain, ya itu lain cerita. Tapi intinya sekarang keinginan saya seperti itu. Apakah kedepannya dunia juru bahasa masih dianggap menjanjikan? Selama manusia masih berkomunikasi, selama masih ada komunikasi antar bangsa, maka selama itu pula lah juru bahasa akan selalu dibutuhkan. Cuma tinggal masalah bidangnya bidang apa dulu. Apalagi kan sekarang ada bidang-bidang baru kayak misalnya internet, yang dulunya nggak ada internet jadi ada. Makanya kita belajar istilah-istilah IT, belajar istilah-istilah yang dulunya sama sekali nggak ada. Udah kemudian misalnya kita juga belajar istilahnya, saya juga penerjemah tentang SEO, Search Engine Optimization, gimana caranya supaya situs kita muncul di halaman 1 atau page 1-nya Google kan. Itu kan juga hal baru, dan setelah ini saya yakin akan banyak profesi-profesi baru yang kita perlu pelajari juga istilah-istilahnya apa, karena pasti sedikit banyak itu berpotensi menjadi lahan pekerjaan kita, ladang pekerjaan kita gitu. Intinya kalau mau jadi penerjemah untuk seterusnya, ya tipsnya adalah belajar, belajar, dan belajar, karena roda akan selalu berputar, zaman akan selalu berubah, akan selalu ada perubahan-perubahan. Nah, kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan itu, berarti kita akan malas belajar. Kalau kita malas belajar, kita nggak punya kosakata baru. Kita nggak punya kosakata baru, keteteran nanti pas terjemahin lah. Terus siapa yang mau pakai kita? Gitu. Baik-baik. Oke, kita masih punya waktu, Bang, sekitar 12 menit lagi ya. Ini sampai menjelang azan maghrib ya, gitu kan. Ya karena kita tadi juga mulainya agak molor juga ya. Gitu Oh, kan. it's okay. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting kita manfaatkan, kita maksimalkan ya waktu yang kita punya saat ini gitu. Nah, tadi kan kita bicara mengenai perjalanan karir Bang Nanda ya, yang ternyata luar biasa sekali gitu ya, dan memang banyak sekali pengalaman-pengalaman luar biasa yang saya pribadi itu benar-benar wih ini keren gitu ya, ini layak dibagikan gitu ya. Bahkan saya ingin berguru nih sama Bang Nanda gitu ya istilahnya, supaya saya bisa belajar jadi penerjemah yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong nih interaksi Bang Nanda dengan komunitas tercinta kita ya, atau Kijang gitu ya. Ngomong-ngomong, Bang Nanda ini kapan sih pertama kali kenal sama Kijang? Kemudian apa sih kesan-kesannya pada saat kenal Kijang gitu, Bang? Jadi pertama kali ketemu Kijang itu waktu itu kalau nggak salah saya sempat dikaji komunitas alumni Jepang Indonesia. Jadi itu komunitas Jepang tapi yang lebih bersifat umum, karena di situ berkumpul juga juru bahasa, pengusaha, orang-orang kantoran, pokoknya lebih general lah intinya. Orang-orang yang pecinta Jepang tapi dalam konteks umum. Nah, waktu itu saya juga kenalan sama Kang Jo selaku ketua kita tercinta. Nah, beliau yang kalau nggak salah sempat ngajak saya, gimana mau nggak coba ikut acaranya Kijang. Ya why not, saya senang bergaul, lebih banyak orang, ya the more the merrier gitu, makin banyak makin rame kan, makin banyak kenal orang rasanya makin baik, karena makin banyak yang bisa kita pelajari. Nah, akhirnya saya ikutlah acara Kijang, dan alhamdulillah waktu pertama kali kita benar-benar ketemu tatap muka secara langsung sama Bang Heru juga kan, itu kalau nggak salah tahun 2018 ya, ya sampai 19 saya lupa. Nah intinya nah itu pertama kali saya ikut acara Kopdar Kijang yang dalam skala besar di Cikarang kan kalau nggak salah waktu itu Jababeka. Begitu saya lihat orang-orangnya luar biasa, banyak orang juru-juru bahasa hebat, termasuk Bang Heru sendiri, dan semua yang ada di situ menurut saya semuanya orang-orang hebat. Ya baik yang masih beginner maupun sudah profesional. Kenapa yang beginner saya sebut hebat juga, karena
keinginan belajar mereka juga luar biasa. Sedangkan yang profesional, mereka bersedia men-sharing apapun yang mereka punya gitu. Maksudnya knowledge atau pengetahuan seputar interpreter. Begitu saya masuk, nah ini komunitas yang paling cocok buat gua, di mana kita bisa saling belajar, bisa saling asih, asuh. Dan alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur diberi jalan oleh Allah untuk masuk ke komunitas kita tercinta ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Nah, berarti istilahnya manfaat yang dirasakan kan bisa menambah relasi gitu ya, Oh iya, ketemu pasti. orang-orang yang bisa diajak sharing, berarti begitu ya Bang ya? Betul. Nah, coba ada saran nggak Bang supaya Kijang ini bisa makin dirasakan kemanfaatannya nih gitu ya, baik untuk kalangan penerjemah sendiri atau mungkin untuk masyarakat umum gitu ya, nantinya gitu. Oke. Ya, saya sempat menghayal sih, meskipun ini agak lebay dikit, tapi nggak apa-apa ya. Malah saya berhayal kalau misalnya andai pandemi nggak ada, kita nyewa bus gitu kayak Big Bird, habis itu bikin Kijang Roadshow. Ya inilah dia pembicara kita yang luar biasa, Kang Juhana, dengan hostnya yang dahsyat, Abang Heru Erlangga. Yeay! Sayang keburu pandemi, tapi itu versi lebaynya. Maksud saya, Yeah. ya sebetulnya sih kalau mengadakan di hotel itu atau di tempat hall itu sebenarnya sih bagus. Cuma mungkin untuk lebih terjun ke masyarakatnya sendiri, ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita juga perlu ke kampus-kampus. Kan sastra Jepang juga banyak, terutama di Jabodetabek ya. Ya di Bandung aja udah ada Unpad, Unikom, ABA, itu aja kan udah banyak. Jadi kalau kita bisa keliling-keliling ke kampus, kita silaturahim, kita adakan ya ngobrol-ngobrol, kopdar atau get, atau ada presentasi, itu alangkah bagus. Jadi akan lebih banyak lagi orang yang mengenal Kijang. Oh ternyata ada tuh komunitasnya. Karena sebelum kenal Kijang, saya juga istilahnya ya sporadis, saya berdiri sendiri, nggak tahu gitu ada komunitas seperti ini. Makanya saya bersyukur sekali bisa kenal Kijang. Ya artinya kita cuma perlu lebih berbaur dengan lebih banyak tempat, mungkin salah satunya kampus gitu. Berarti harus lebih banyak bersinergi dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang beredar di masyarakat, begitu ya Bang ya? Iya, nah lainnya misalnya ke sekolah-sekolah kejuruan atau STM yang kaitannya juga nantinya mereka akan bekerja di perusahaan Jepang. Saya rasa juga perlu pengenalan. Ini ada loh. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah jadi Kenshusei, jadi trainee, udah pulang 3 tahun, nanti silakan masuk komunitas kita bagi yang ingin mengasah bahasa Jepangnya. Kan bisa juga seperti itu. Oh iya benar-benar. Oke, sip. Nah, ada pesan-pesan khusus nggak Bang untuk para interpreter junior atau mungkin para calon interpreter nantinya gitu, supaya bisa jadi penerjemah yang hebat seperti Bang Nanda gitu? Enggak lah, masih belum sehebat itu. Tapi kalau misalnya saya ditanya seperti itu, saya hanya bisa bilang, ya kami juga dulu-dulu seperti Anda. Kami juga nggak langsung jadi hebat. Nggak ada toh anak bayi begitu lahir langsung lari. Ya serem kalau ada. Ya yang ada kan anak bayi itu yang merangkak dulu, jalan pelan-pelan, baru akhirnya berlari. Nah kita juga begitu. Saya juga jadi juru bahasa juga mulainya dari yang kacau dulu, yang dimarahin dulu, sampai akhirnya bisa mengasah ilmu. Ya artinya teruslah belajar. Belajarlah dari orang yang lebih senior, kemudian coba lihat di mana sih kelebihan mereka. Ya kalau ada kekurangan ya sudah, itu jadi pelajaran saja, ambillah kelebihannya. Saya juga dulu begitu. Bahkan ya artinya kalau misalnya kemudian gini, kalau misalnya Anda masih jadi mahasiswa, coba deh mulai lirik kanan kiri, mulai berpikir kira-kira nanti saya mau kerja di bidang apa sih. Ya terlepas nanti takdir Allah berkata apa, tuh nggak ada salahnya menggali potensi. Misalnya Anda pas kuliah berminat sama bidang teknik, coba deh coba Shiraberu gitu, coba cari-cari di kamus, nih istilah teknik yang kira-kira bakal keluar apa ya. Ya dari sehari-hari aja dulu, TV misalnya bahasa Jepangnya terebi, kemudian komponen-komponennya kayak misalnya mobil kaca spion ternyata bahasa Jepangnya Mira, knalpot itu Mafra, dan seterusnya. Nah, coba Anda gali-gali mulai sekarang. Jadi nanti pas Anda kerja, mungkin Anda, oh iya, ini kayaknya saya lebih ada passionnya di dunia ini. Ya. Kemudian coba buat yang freelancer, saran saya jangan takut untuk memulai. Karena kalau sebetulnya kalau untuk jadi interpreter tuh jurusnya cuma satu, berani. Karena banyak sekali yang
Aku mau jadi juru bahasa tapi gue takut. Tapi ntar gue takut dimarahin. Ya takut aja terus kapan lo mau mulai. Ibaratnya mau punya mobil Hmm, Ferrari sebagus apapun, speknya secanggih apapun, ya kalau nggak diinjek gasnya nggak bakalan dia lari. Betul nggak? iya benar-benar benar bang. Nah, Makanya, nah, kemudian maaf saya tambah dikit. Nah, hmm. jadi seperti itu gitu loh. Jadi kalau coba nah seperti saya coba kerja di berbagai bidang. Nanti Anda akan tahu, oh kayaknya saya cocoknya di bidang konstruksi. Kayaknya cocoknya di bidang perbankan, saya cocoknya di bidang manufacturing. Nah, satu lagi, ya kalaupun ada para senpai juga yang mendengar, saran saya adalah ya jangan pelit ilmu lah, kita juga kan saling belajar. Makin banyak ilmu yang kita bagi, makin banyak juga yang makin kuat ilmu itu di benak kita. Karena saya juga pernah mengalami, dulu ada senpai saya yang udah lama di Gemba, di pabrik. Begitu saya nanya, senpai ini kok kayaknya sulit ya gini-gini, saya mesti gimana ya? Dia cuma senyum berapa detik, abis itu ngelengos pergi. Ya gue dicuekin sedihnya. Nah saya tahu persis gimana rasanya digituin, dan saya nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Makanya kalau orang nanya sama saya dengan segala kerendahan hati, saya akan berusaha jawab semampu saya, karena saya tahu betapa nggak enaknya dipelitin ilmu kayak gitu. Hmm. Ah, ini ada pertanyaan terakhir, Bang. Ini bisa jadi realisasi dari apa yang Abang omongin ya tadi mengenai sharing ilmu nih gitu. Ini ada yang nanya nih, pertanyaan terakhir untuk hari ini juga. Oh, dari Bagaimana Duisang. menghadapi kondisi pandemik di saat terkait fee Honyaku dan fee Suyaku yang sangat murah nih? Bagaimana Bang Nanda beradaptasi nih gitu? Ini juga pertanyaan yang penting terkait dengan kondisi kita sekarang. Nah, sebetulnya di forum APJI pun yang tadi disebut Bang Heru, saya juga sempat Hmm. berkata, saya hanya bilang begini, pandemi ini mau berapa lama lagi sih? Dari kalau kita bercermin dari flu Spanyol 1 abad yang lalu, paling juga 2 tahun udah berakhir. Dan sekarang alhamdulillah meskipun pasiennya masih bertambah, kayaknya udah mulai menunjukkan tanda-tanda mau berakhir ke arah situlah. Karena Hmm. vaksin sudah mulai ada, ya istilahnya yang sembuh juga makin banyak, termasuk survivor kita ya Bang Heru tercinta ini juga. Nah, kemudian pandemi ini paling cuma 2-3 tahun kalau di total-total mulai sampai berakhirnya. Tapi kalau kita banting harga di kondisi begini, itu akan berdampak selamanya. Misalnya sekarang, katakan maaf, saya kasih sampel ya. Hmm. Misalnya tarif sehari misalnya 2 juta kalau dari agent. Atau ada yang ngebanting, bayar cuma 1 juta. Ya jangan mau. Kenapa? Anda harus bertahan. Kalau Anda turutin hanya karena alasan takut lapar, nanti begitu pandemi berakhir, Anda akan tetap dibayar segitu, 1 juta juga. Kan kemarin waktu pandemi segitu, ya sekarang segitu juga dong. Ya kan yang repot siapa? Anda sendiri kan. Nah Hmm. masalahnya, saya juga pernah, ya artinya kasih diskon boleh, tapi banting harga jangan. Nah, saya juga dapat amanat dari seorang senior di HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Kalau itu himpunan lebih universal karena semua bahasa masuk situ. Katanya beliau, jangan sampai Anda banting harga hanya gara-gara Anda takut lapar. Jangan pernah. Kenapa? Karena kalau Anda banting harga, itu akan berdampak juga ke penerjemah-penerjemah yang lain. Anda dibayar murah, mereka juga ikut-ikutan dibayar murah. Nggak kasihan Anda sama mereka. Pikirin juga dong orang lain. Anda nggak boleh egois. Gitu. Makanya saya selalu mengacu, saya makanya selalu bertahan, karena mengingat amanat dari beliau itu. Ya, diskon sekali lagi boleh, banting harga. Alhamdulillah waktu baru kemarin. Jadi saya itu, halo kedengeran? Iya Bang, iya Bang. Ya, nah, jadi saya alhamdulillah bulan ini sempat dapat ya 2-3 hari job dari agent yang sama, dan alhamdulillah agent itu nggak banting harga, tetap tarifnya sama seperti sebelum pandemi. Nah, ini baru agent yang benar, dan itu menambah keyakinan saya adalah kalau kita bertahan dengan tarif yang ada, insya Allah orang juga akan menerima kok. Itu namanya profesional lah. Kalau Anda banting harga cuma gara-gara takut lapar, nggak apa-apa, dibayar 100 ribu juga, yang penting gue makan. Ya Anda nggak punya harga diri, maaf kalau ngomongnya tegas gitu. Anda nggak punya harga diri dong, berarti Anda nyusahin orang lain juga, karena orang lain kena dampaknya. Kasihan lagi-lagi gitu. Sepertinya karena sudah azan maghrib juga Bang ya, Oke. dan waktunya sudah 17.45 seperti yang tadi saya janjikan gitu kan. Dengan sangat terpaksa gitu ya pembicaraan Sayangnya. kita yang lagi seru-serunya ini harus kita akhiri dulu gitu ya Bang. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya Bang, sudah Sama-sama. meluangkan waktunya, sudah menyampaikan ilmu-ilmunya yang berharga gitu ya di event kesayangan kita ya LDD ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini
bisa bermanfaat gitu ya, dan menjadi barokah ya tentu untuk khususnya untuk Bang Nanda ya gitu, Amin untuk ya kita rabbal semua alamin. gitu ya. Baik, untuk penutup gitu ya, nanti kita akan coba Bang salam kijang ya gitu. Ya, Oke, masih ingat Bang salam kijang Bang? masih. Oke, siap, kita praktekkan ya sebelum kita tutup ya. Oke. Oke, salam kijang, Salam kijang, satu satu profesi, sih, satu satu hati. hati. Oke, terima kasih banyak Bang sudah hadir di Sama-sama. event hari ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga pada Sama-sama. rekan-rekan yang Ya. sudah meluangkan waktunya, yang sudah menginvestasikan waktunya Ya, terima kasih. bergabung dengan kita semua ya. Mohon maaf atas semua kekurangan gitu ya, dan ini akhirnya acara jadi molor gitu ya. Tapi terima kasih banyak teman-teman tetap setia hadir mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Esta. warahmatullahi wabarakatuh.